Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani dari kelas B1 R2 Manajemen Universitas Serang Raya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan dan budaya organisasi. Perancangan organisasi perusahaan. Organisasi adalah kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi, perilaku organisasi, atau analisis organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya seperti uang, material, mesin, metode dan lingkungan, sarana prasarana, data, dan sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Prajudi Armo Sudiro menyatakan bahwa organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Desain perancangan organisasi perusahaan. Griffin mendefinisikan desain organisasi sebagai rangkaian keseluruhan elemen struktural dan hubungan antar elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Proses desain organisasi perusahaan dibagi 4. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu proses membagi pekerjaan menjadi jabatan-jabatan spesifik untuk memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang kedua, departementalisasi, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kebutuhan untuk mengoordinasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pendelegasian wewenang, yaitu proses pembagian kewenangan dari atas ke bawah di dalam suatu organisasi. Yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali ini merupakan satu faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu struktur organisasi. Selanjutnya adalah jenis desain organisasi. Ada 3 jenis atau model desain organisasi yang lazim digunakan. Yang pertama adalah model struktur sederhana. Struktur sederhana dicirikan oleh kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, model birokrasi. Ciri-ciri model ini adalah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal. Pengelompokan tugas-tugas dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga adalah model struktur matriks. Model ini menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Komponen desain organisasi perusahaan. Berkaitan dengan organisasi, hakikat dari organisasi perusahaan adalah adanya orang-orang yang terkoordinasi, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja sama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Visi misi perusahaan. Visi merupakan keinginan akan keadaan yang dicita-citakan perusahaan. Sedangkan misi merupakan penjabaran secara tertulis mengenai makna visi yang terkesan sulit dimengerti sehingga seluruh anggota dalam perusahaan menjadi paham dan jelas hal yang menjadi cita-citanya. Value dan belief merupakan ciri khas dan sifat perusahaan.
nilai-nilai yang menjadi landasan dalam perilaku dan motivasi karyawan, serta memengaruhi persepsi karyawan mengenai perusahaan. Tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan adalah dasar penyusunan dari struktur organisasi. Tujuan digambarkan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi yang lebih operasional dan terukur. Sedangkan strategi merupakan suatu pola dari aksi-aksi dan pendekatan-pendekatan bisnis yang digunakan para manajer untuk menyenangkan konsumen, membangun posisi pasar yang menarik. Sebagian adalah reaksi dari perubahan keadaan. Tahapan strategi. Ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui dalam tahapan strategi. Yang pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi dari perusahaan. Dengan misi yang jelas, pihak perusahaan dapat mengidentifikasi dengan baik lingkup produk dan pelayanan yang dimilikinya. Yang kedua adalah analisis eksternal dan internal. Pada tahap ini, pihak manajemen melakukan analisis terhadap situasi eksternal dan internal dalam proses pembentukan strategi yang tepat. Yang ketiga adalah formulasi strategi. Perusahaan harus mengembangkan dan melakukan evaluasi alternatif strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan perusahaan dan mengeksplorasi kesempatan sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang dimiliki serta menghindari ancaman yang mungkin terjadi dengan melakukan analisis SWOT. Yang keempat adalah implementasi strategi. Setelah diformulasikan, strategi tersebut harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Yang kelima adalah evaluasi hasil. Tahap terakhir adalah tahap dilakukannya proses evaluasi terhadap hasil dari strategi yang telah diimplementasikan. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui strategi yang dilakukan sudah efektif atau masih memerlukan beberapa penyesuaian yang dapat memaksimalkan hasil dari strategi tersebut. Pengembangan dan perubahan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan pendekatan dan teknik perubahan organisasi. Di dalamnya terkandung proses dan teknologi untuk penyusunan rancangan, arah dan pelaksanaan perubahan organisasi secara berencana. Tujuan utama pengembangan organisasi adalah perbaikan fungsi perusahaan. Model tahapan pengembangan dan perubahan organisasi. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, meliputi kerangka perubahan bersaing. Tahap ini mengklarifikasi persoalan perubahan organisasional yang penting dan perlu untuk diselesaikan, seperti persoalan dari perspektif sistem, orang, organisasi, atau budaya. Tahapan selanjutnya mendiagnosis. Kegiatan diagnosis yang dilakukan dalam hal ini adalah mendiagnosis budaya dan memfasilitasi atau merangsang perubahannya. Dari diagnosis tersebut diperoleh peragaan profil budaya organisasi. Tahapan yang terakhir adalah interpretasikan dan implementasikan perubahan. Berdasarkan profil budaya organisasi yang diperoleh dari diagnosis budaya, berbagai interpretasi dapat dilakukan dalam menerjemahkan, menganalisis, dan menentukan jenis budaya yang dominan. Dengan mengacu pada hasil interpretasi tersebut, kita dapat menentukan berbagai implementasi kunci agar memperoleh implementasi perubahan budaya yang relevan. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi yang menuntut perilaku anggota organisasi tersebut. Menurut Chusway dan Lodge, budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi yang mempengaruhi cara melakukan pekerjaan dan cara karyawan berperilaku. Karakteristik dan tipologi budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi yang pertama
inovasi dan pengambilan keputusan, yaitu sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat adalah orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek kepada orang-orang di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim bukan individu. Yang keenam, keagresifan, yaitu berkaitan dengan agresivitas karyawan. Yang ketujuh, kemantapan, yaitu organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Tipologi budaya organisasi meliputi akademi, yaitu perusahaan biasanya merekrut para lulusan muda universitas, memberikan pelatihan istimewa, dan menempatkan mereka dalam suatu fungsi yang khusus. Selanjutnya adalah klub, yaitu perusahaan lebih condong ke arah orientasi orang dan orientasi tim, serta memberikan nilai tinggi kepada karyawan yang dapat menyesuaikan diri dalam sistem organisasi. Tim bisbol, yaitu perusahaan berorientasi bagi para pengambil resiko dan inovator. Dan yang terakhir adalah benteng, yaitu perusahaan cenderung mempertahankan budaya yang sudah baik. Sumber-sumber budaya organisasi. Ada beberapa faktor budaya organisasi menurut Tosi, Rizzo, dan Carroll, yaitu pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi, dan pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Keyakinan dan nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Fungsi budaya organisasi adalah menciptakan pembeda yang jelas antara satu organisasi dan yang lain, membawa rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas, dan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi tersebut. Dimensi budaya kerja. Budaya kerja adalah falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap yang menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Secara konseptual, budaya kerja meliputi integritas dan profesionalisme, kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok, ketepatan dan kecepatan, serta rasionalisme dan kecerdasan emosi. Tujuan atau manfaat budaya kerja adalah meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan dan rasa kekeluargaan, serta membangun komunikasi yang lebih baik. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dan kepuasan karyawan. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sudah banyak dilakukan pada masa lalu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pada organisasi bisnis maupun pada organisasi publik. Menurut Kotter dan Hesketh dalam kurung 1997, budaya perusahaan mempunyai pengaruh sangat dominan terhadap keberhasilan perusahaan membangun kinerja karyawan. Budaya organisasi mempunyai dampak positif terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Menurut TPC, dalam kurung 1990 mengungkapkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja, tingkat keinginan untuk tetap bertahan pada organisasi, dan kemauan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak lain. Dampak budaya organisasi terhadap kepuasan kinerja karyawan. Ada beberapa hal
yang mampu membuat karyawan lebih berprestasi dalam bekerja, yaitu merasa dibutuhkan oleh organisasi, mengerti dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka, dan berwenang mengubah harapan-harapan tersebut. Dihargai dan diberi ganjaran, mengetahui mempergunakan kemampuan mereka, dipercaya karena dipengaruhi budaya organisasi yang baik, dan berdampak terhadap kepuasan kerja yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan. Sekian presentasi pengembangan dan budaya organisasi dari saya. Adapun buku acuan yang saya gunakan adalah dari Rosleni Marliani MSI yang berjudul Psikologi Industri dan Organisasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.